Selamat pagi teman-teman Salatiga. Hari ini kita lagi nongkrong asik nih di lapangan Pancasila, alun-alun tercinta kota Salatiga. Mau ngapain kira-kira ya? Saya mewakili teman-teman dari Voice of Salatiga mau ngobrol dengan salah satu paslon nih yang lagi ramai di perbincangan publik dengan Bapak Sinung Nugroho Rahmadi. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak, semangat pagi. Pagi dong, selalu semangat ya Pak ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah jalan-jalan berapa putaran kira-kira? Hari ini nggak jalan sih, tapi karena sudah dijadwal hari Sabtu sama Minggu ya, tapi di tempat lain. Oh gitu, Iya. baik. Hari ini kebetulan kita nongkrong bareng ya Oke. Pak. Kita tuh mau ngobrol-ngobrol seru aja tentang Salatiga Boleh. di mata Bapak. Salatiga di mata Bapak seperti apa sih? Cinta. Cinta ya, sudah jatuh cinta segitunya? Jatuh cinta enggak sih, tapi mencintai dengan tulus sih. Karena kalau jatuh nanti sakit. Tapi kalau cinta saja gitu. Baik. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal Salatiga, kira-kira apa yang mau di branding untuk Salatiga Pak di mata Bapak? Kota literasi, Kota literasi, kota pendidikan, pendidikan, kota jasa, dan destinasi wisata. destinasi wisata. Kalau ngomongin dari semua itu, tentunya tampilan Salatiga harus yang menarik gitu ya Pak ya. Menarik secara apa nih Pak yang mau dikemas? Lingkungannya seperti apa? Oke, jadi gini Mbak. Untuk kalimat terakhir destinasi wisata tentu agak mengusik. Punya objek apa Pak? Kalau kita kemudian membandingkan dengan kota ataupun kabupaten yang lain, kita tidak punya magnet yang seperti Borobudur, seperti keraton atau candilannya, seperti tempat-tempat wisata lainnya. Iya, inilah yang menjadi tantangan bagi kita di Salatiga ini adalah soal hospitality, soal keramah tamahan, soal keberagaman, soal kulineri, dan yang tak kalah penting adalah jasa, dalam hal ini akomodasi. Maka satu hal yang kita ingin pertahankan adalah keramah tamahan atau hospitality itu yang storytellingnya, sejarah yang mencatat itu adalah di sini tempat beristirahatnya para sesepuh, para petinggi pada era itu, dan ternyata sampai sekarang pun suasana Salatiga untuk orang bisa rileks, bisa kongko, untuk melepas penat dan sebagainya, tempat transit sesaat yang bisa memberikan memori luar biasa, itu kayaknya yang harus kita kembangkan sesuai dengan kekinian. Nah, untuk menunjang dari itu adalah kenyamanan. Kenyamanan itu banyak turunannya soal kebersihan. Nah, ngomong-ngomong soal wisata dan kenyamanan, mungkin bukan baru saja ya, beberapa bulan terakhir ini viral sekali Jogja dengan darurat sampahnya. Yang alun-alun saja, alun-alun saja tuh banyak sekali timbulan Bandung sampah. juga loh. Betul. Bandung ini sudah menutup salah satu TPA-nya, memaksa warga untuk berkontribusi mengelola sampahnya dengan bijak. Nah, kira-kira kalau Salatiga di-push pariwisata, dan kemungkinan potensi pariwisata yang begitu banyak itu akan beresiko kepada timbunan sampah juga yang pasti akan banyak. Nah, apa yang bisa disiapkan Pak? Gini, justru nanti pengelolaan dan manajemen sampah akan menjadi wisata edukasi. Bahwa ada satu treatment, ada satu teknologi yang kekinian yang bisa kita terapkan, bahwa sampah itu ternyata bisa menjadi bagian dari sahabat kita. Bisa mengolah soal batu bata, bisa mengolah menjadi briket batu bara, pengganti briket batu bara, bisa jadi aspal, dan bisa menjadi komoditas yang lain yang hari ini banyak sekali pihak yang berkomunikasi dengan saya, bukan hanya soal teknologi. Pak, nanti saya buat ini ya. Menyangka tidak Mbak, ternyata komunitas sampah itu didampingi oleh ada RW dan RT yang sekarang ini sudah membuat semacam demplot-demplot yang mereka bisa lakukan, dan rasa-rasanya nanti tidak berlebihan kalau kemudian ada satu wilayah RT dan RW saya berikan misalnya mandat ini diberikan pada kami selaku yang dipercaya untuk mengelola kota, adalah percontohan, kampung percontohan manajemen sampah. Nah, kenapa Pak tadi dikatakan sebagai destinasi edukasi? Karena orang hanya akan terjebak kepada pola pikir begini, oh sampah dengan merchandise, oh sampah dengan pernik-pernik yang selama ini dipamerkan. Enggak. Ada mekanisme lain yang bisa kita lakukan dengan segala inovasi. Sehingga dalam konteks ini tidak berlebihan lagi kalau misalnya gini. Dulu ibu saya mengajarkan rumah seindah apapun dilihat dari kamar mandinya ya.
maka kota seindah apapun dilihat dari TPA-nya. Kayaknya gitu deh. Betul. Kalau menurut pandangan Bapak selama pernah menjadi pejabat wali kota, Nje, apa sih yang kurang atau yang perlu di remake bahasanya, perlu sedikit di improve lah ya, di Salatiga. Terutama apa dulu nih perhatiannya yang khusus terutama soal lingkungan ya, soal lingkungan. Apa dulu yang mesti di remake tuh? Ya sebenarnya sudah running well sih Mbak ya, udah berjalan. Tinggal kita ngerawat dan mengupgrade saja. Merawat tentu lebih sulit ya, lebih susah dibandingkan kita mencapai. Nah, ngerawat inilah yang membutuhkan partisipasi. Merawat ini membutuhkan konsistensi. Dan yang ketiga, merawat itu membutuhkan keberpihakan. Nah, konsistensi, partisipasi, keberpihakan ini tentu mestinya inisiasi dari pemerintah. Kemauan, political will, keberpihakan anggaran, kemudian sinergitas membuka diri dengan semua pihak, dan apresiasi tentu, karena inisiasi ini juga akan muncul dari kelompok masyarakat, dari komunitas, dari masyarakat madani. Kalau kemudian ini bisa kita apresiasi, bisa kita koneksi, dari situlah sebenarnya kita bisa bersama-sama melakukan itu. Sampah hari ini menjadi bagian dari sumber pendapatan. Sampah hari ini menjadi satu pelajaran. Sampah hari ini ternyata menjadi penghasilan. Dari gas kita bisa memproduksi soal itu. Tinggal nanti pemerintah mau nggak untuk memproduksi itu. Karena gas sekarang ini juga bisa dihasilkan ketika sebuah tempat pembuangan akhir sampah salah kelola menjadi sebuah ledakan yang luar biasa karena gas itu sendiri tidak tersalurkan secara bagus. Betul. Berarti improvementnya dari regulasi dari pemerintah, inovasi dan juga kebijakan konkret ya. Oke. Kalau sebagai pelakunya nih Pak, kita tahu timbunan sampah itu tidak akan ada kalau tidak ada manusianya. Karena kita tahu pasti pelakunya adalah manusia itu sendiri. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, sejauh ini mungkin sudah running semangat ya. Dengan DLH-nya, dengan program-programnya. Tapi yang mau Bapak sentuh, kira-kira untuk pelakunya sendiri, people, masyarakat secara umum, sebagai warga, mungkin juga ada area publik seperti ini, yang pasti pelakunya warga juga. Bagaimana merubah mereka untuk mau involve, ikut peduli untuk mengelola sampah. Jangan menyerah, karena melibatkan partisipasi tadi, merawat, partisipasi, ngurumat ya termasuk itu, konsistensi. Mohon maaf. Itu adalah usaha, upaya kita, effort kita secara konsisten, secara terus-menerus. Coba bayangkan Mbak, dari mana sebuah RW, sebuah RT yang kemarin saya kunjungi dan ini betul-betul real, mereka bisa merubah pola pikir yang dulu diawali dengan satu orang. Lalu kemudian ada teori yang disebut dengan seeing is believing. Oh, ternyata ngelola sampah nggak seburuk orang kira ya. Lalu mereka ikut terlibat. Dan ternyata setelah 1-2 orang bahkan menjadi satu wilayah hunian, mereka manfaatnya bagus. RW juga begitu. Sekarang ada anak-anak muda yang bergelut dengan sampah. Hari ini anak muda kalau bergelut dengan sampah, enggak. Tapi hari ini mereka membuktikan bahwa sampah bisa. Jadi inisiatif bisa datang dari pemerintah, hanya saja pemerintah tidak boleh tinggal diam. Maka kami menawarkan pasangan Sinung Budi ke depan 5 tahun, inisiatif boleh datang dari manapun, tapi pemerintah harus berpihak dan mengambil peran untuk itu. Kalau tidak berlebihan, misalnya pentahelix, pemerintah, masyarakat, komunitas, private sector, dan akademisi. Kemarin sudah ada 2 guru besar siap untuk membantu saya dan Pak Budi Santoso untuk, Pak, saya punya konsep soal itu. Tanpa menafikan bahwa konsep-konsepnya banyak, tinggal kita memberikan ruang-ruang, yuk buktikan. Kalau kemudian karya-karya akademik, tesis, disertasi itu bisa kita wujudkan, nanti orang akan mengatakan saya berminat untuk bisa memunculkan teori baru dan menciptakan apa yang bisa kita perbuat dari sampah. Sampah bukan hanya serapah, sampah insya Allah akan membawa berkah. Nah, ngomong-ngomong soal berkah, lingkungan ini terutama Pancasila ya, berkah buat semua orang. Pasti. Yang jadi satu center, terutama tempat berkumpul, tempat berolahraga. Karena kita nggak punya sport center. Dan COD point juga ya. Yes. Titiknya taunya Pancasila ya. Kira-kira
untuk lingkungan Pancasila nih Pak, apa yang perlu diperbaiki konkretnya Pak kira-kira? Ya, tentu Bapak saja rencana. soal ruang ekspresi. Lukisan-lukisan di lantai itu sudah nampak kusam. Kemarin saya datang olahraga gitu, Pak, catnya kalau udah kusam, oke. Pak, besok kalau Bapak jadi wali kota, yang cat kami ya. Ada inisiatif yang mereka lakukan dan mereka ingin berpartisipasi. Oke deh, kalau itu memang bisa kita lakukan kegiatan yang biasanya melibatkan pihak ketiga, nggak apa-apa kalau kemudian pihak ketiga bilang, Mas, ada orang-orang yang kepingin ikut berpartisipasi ngecat. Artinya dalam konteks seperti ini, khusus untuk pertanyaan Mbak tadi, Pancasila, izinkan itu mengalir secara alami, tapi tanpa mengurangi apalagi menutup. Jangan lakukan itu untuk partisipasi masyarakat. Hari ini ada panggung, hari ini kita bisa lakukan podcast, tapi belum banyak orang berekspresi akustik, asik kali ya. Kalau kemudian orang melukis, orang lagi jalan, asik kali ya. Kalau orang kemudian membuat fotografi, beberapa candid kamera positioning itu juga lebih bagus kali ya. Tinggal bagaimana kita menstimulasi itu, memulai saja. Memulai yang baik memang tidak mudah, tapi kalau sudah running, kayaknya semuanya ikut ambil bagian deh. Ini ada sedikit isu nih Pak, yang dulu pernah dirasakan teman-teman warga Salatiga, terutama anak muda. Pancasila sebelum renovasi itu menjadi satu panggung atau satu venue yang ciamik ya, dibilangnya, untuk berekspresi. Ada musik, ada kegiatan macam-macam. Setelah sekian lama melalui proses renovasi ini, kemudian dibatasi penggunaannya. Kemarin tiba-tiba ada acara jeder gitu ya, begitu besarnya. Nah, itu akhirnya membuka keran lagi untuk pemanfaatan Pancasila. Nah, kalau Bapak memandang itu, apakah nanti akan merusak, ataukah nanti bagaimana caranya menjaga kelestarian, terutama ini ya, keindahannya, kebersihannya. Bagaimana menanggapi? Apakah tetap dibatasi, ataukah bisa terbuka sebagai ruang ekspresi publik? Lanjutkan saja. Yang namanya alun-alun secara filosofis, secara ada ruang masyarakat bertemu, masyarakat berinteraksi. Kalau bahasa sekarang, masyarakat berekspresi. Maka tinggal kemasannya. Apakah mereka mau menjaga kebersihan itu? Boleh kok kita adakan upacara di sini, tapi ada patroli sampahnya ya. Ada yang menjaga kebersihan ya. Demikian juga soal beberapa panggung musik maupun panggung lainnya, boleh. Tapi tolong dijaga kebersihannya ya. Konsep-konsep ini akan menjadi satu Mbak? Pola pikir yang kita mulai membawa risiko dan konsekuensi. Kalau orang kemudian dibiarkan saja tanpa ada risiko yang mereka bisa mengerti, rasa-rasanya ya nanti akan menjadi satu lingkaran yang sulit kita udari ya, sulit kita pecahkan. Tunjukkan kepada mereka bahwa mendatangkan kerumunan orang itu selain ada ketertiban yang harus kita jaga, yang tak kalah penting adalah kebersihan. Supaya apa? Besok kalau kita mau ngadain lagi jangan seperti itu, karena setiap kegiatan selalu membawa konsekuensi soal sampah. Tapi kalau penyelenggara dan pelaku dari panggung atau siapapun ruang ekspresi itu dilakukan, oke, saya mau, karena tidak ada satu langkah yang tanpa risiko. Tapi kita berusaha meminimalkan dan mengendalikan risiko itu. Kalau dalam konteks hari ini adalah sampah, bisa nggak dalam kepanitiaan nanti bukan hanya semuanya soal manajemen dan acara saja atau protokol panggung saja, tapi ada yang keliling, dan itu terbukti waktu Hari Santri. Setahun yang lalu waktu kami menjabat sebagai PD, Hari Santri itu juga begitu, Pak, kami nanti ikut upacara yang ini, panitianya ini Pak, tapi ada 3 regu Pak yang mau keliling. Jadi keliling, begitu selesai upacara Hari Santri selesai, bersih semua. Dan ini menurut saya keren banget. Ya, perlu diduplikasikan atau dibikin sebuah regulasi mungkin ya Pak. Kalau pesan kami dari teman-teman ini ya, untuk mengatur teman-teman pelaku acara gitu. Iya, boleh. Atau siapapun yang memberikan izin untuk hal acara tertentu, mereka harus punya satu bagian khusus pengelola sampahnya. Itu yang saya katakan sebagai manajemen risiko ya Mbak ya, bahwa kamu ngadakan acara ini itu selalu akan ada dampak ikutan. Dan dampak ikutan itu nanti adalah persepsi publik. Ngapain sih ngadain acara kalau jadi kotor? Ngapain sih ngadain acara kalau jadi kumuh?
Jangan gitu dong. Dan ini menjadi satu dialektika di ruang publik, terutama di sosmed. Jadi yang salahkan PJ Wali Kota. Tapi nggak apa-apa ini. Ada matur Mas Wali. Iya, Pak. dan di akun sosial media saya, waduh Pak, jangan gitu Pak. Ya sudah, saya yang salah. Saya minta maaf karena pemimpin harus bertanggung jawab apapun yang terjadi dan dia harus mengambil langkah. Sedikit flashback ke pelaku tadi Pak. Kalau pelakunya adalah manusia, kita tahu berarti sumber sampahnya dari rumah tangga salah satunya. Yes. Tadi sudah disampaikan RT RW akan mengawal itu. Ya. Nah kalau sumber sampah yang lain, let's say area publik seperti pasar. Tadi sudah bahas tentang area publik terbuka seperti Pancasila. Ini Pancasila agak-agak minus Pak sekarang kondisi tempat sampahnya sudah usang, sudah tidak bisa digunakan. Kemarin saya juga udah dikritik gitu. Ya. Pak bisa kalau jadi wali kota perbaiki Pak ya, oke boleh. Dan ada inisiasi yang mau bikin itu. Ya. Pak kami bisa Pak bikin, oke. Nanti kalau kalau itu bisa kita wujudkan, kamu bisa produksi berapa banyak? Soal produksi penting ya, kreativitas itu jangan hanya satu, tapi kamu bikin 20 bisa nggak? Bikin 100 bisa nggak? Sehingga bisa kita lakukan massalisasi dan kita manfaatkan. Gitu. Nah, tadi kalau Pancasila sudah mungkin akan ada solusi berkelanjutan. Pasar nih. Oke. Pasar itu kan potensi sampahnya luar biasa. Persis. Sejauh ini hanya menyumbang peta jalan sampahnya yang dari pasar kemudian dipindah ke TPA. Selesai begitu saja. Ya. Mungkin memang perlu nanti di hilirnya akan ada inovasi gitu. Tapi bagaimana treatment di pasar ini biar bisa kita selesaikan dari sumber gitu Pak? Ini Mbak, tidak serta-merta kita menyalahkan begitu, tetapi kita hari ini masih pada satu fase collecting. Bisa dimengerti kalau kemudian para pedagang fokus kepada transaksi. Tetapi masih jauh lebih baik hari ini para pedagang, para pelaku pasar di Salatiga sudah menempatkan itu, meskipun masih ada 1-2 yang berjajaran. Izinkan pola seperti itu dikawal dulu, diawasi dulu, di-collecting dulu, biar itu berjalan dulu. Tapi kalau nanti akan kita lakukan pemilahan dan edukasi seperti yang Mbak sampaikan tadi, itu bolehlah nanti kita dorong langkah-langkah kita ke depan. Karena begini, pasar memang menjadi bagian tempat berkumpulnya orang, tapi juga menjadi bagian strategis untuk mengedukasi. Rasa-rasanya sampah harus tetap diedukasi di pasar, hanya saja butuh konsistensi dan pengawasan. Saya kira itu. Oke. Kira-kira kalau kita buka pertanyaan dari teman-teman nanti bisa ya Pak ya? Boleh. Nanti Bapak bisa berinteraksi di medianya Voice of Salatiga di Instagram. Sudah follow belum Pak? Kayaknya belum follow ya. Dulu lah ya harusnya ya. Oke, hari ini saya lanjut. Boleh sekali. Voice Salatiga ya. Sambil Bapak buka handphone, saya juga buka handphone karena kita ada game sedikit nih buat gitu. Bapak. Oke, boleh. Voice Salatiga ya. Voice of Salatiga. Oh, Voice of Salatiga. Oke. Voice of Salatiga. Voice of Salatiga. Yes. Sambung ya? Yes. Mana ya? Untuk bantu naikin follower guys, ya kan? Ini ya? Ini bukan? Betul. Sekali. Tapi aku nanti di fallback nggak? Siap. Tapi aku nggak mau fallbacking. Apa Pak? Love back. Aduh, berat guys, jangan cemburu. Kalau kita ada game sedikit nih. Oke. Nanti kita expose apa ini gambarnya, pada situ kelihatan nggak ya? Nanti bisa lah ya di pop up ya, boleh. Bapak ini kita ada sedikit gambar. Satu kalimat boleh ya? Satu kalimat tentang gambar ini, posisinya di mana Bapak dan kalimat untuk gambar ini? Pernah lihat nggak? Pernah, itu Adipura. Sebagai satu apresiasi terhadap keberpihakan dan langkah nyata untuk menjaga kebersihan kota. Oke. Lokasinya ada di mana Bapak? Lihat nggak? Ini lokasinya kalau tidak salah ada di sana di ujung salah satu alun-alun kalau nggak salah ya. Bukan. Apakah atau benar? Di sana kalau nggak salah loh. Atau saya pernah juga lihat di Pemkot kalau nggak salah. Di Pemkot versi kecilnya kali Bapak ngasih ya. Ya, memang betul. Yang miniaturnya ya. Itu kalau nggak salah bukannya di depan alun-alun Ini itu. besar Bapak, ukurannya segede Bapak yang di sana itu. Di mana ya? Saya lupa saya. Gimana sih? Nanti kita jalan-jalan. Oh, boleh ya. Ini kita spill nggak? Boleh.
Ini lokasinya ada di TPA Ngeronggo, Bang. Ya. Bapak Tapi masuk ke depan itu. saya sudah 3 kali saya di Ngeronggo pas nggak lihat ini. Mungkin Bapak fokusnya ke gunungan sampahnya ya, Pak ya? Mbak, kepada yang para pekerjanya. Oh, baik. Nah, Iya. ngomongin soal pekerja nih. Pekerja sampah. Kalau pekerja yang ada di sana itu kan tim dari DLH. Mungkin kalau disebutnya tenaga harian lepas ya. Yes. Tapi juga ada jasa-jasa people yang ada di sana Yes. di luar pekerja, yaitu para pemulung. Terus Bagaimana nanti jika regulasi itu yang akan Bapak bikin nanti ya bersama teman-teman jika sudah dapat mandat dari masyarakat, positioning mereka seperti apa? wow, Apakah naik ataukah ya sudah mereka akan begitu saja seterusnya? naik. Logikanya naik karena nanti teknologi yang akan kita terapkan yang akan dikelola oleh salah satu private sector akan mengutamakan itu. Jadi dalam konteks ini malah kami menawarkan kepada orang di luar pemerhati sampah, pelaku sampah hari ini, baik pemulung, tenaga harian lepas dan masyarakat sekitarnya pun bisa berpartisipasi, termasuk saudara-saudara kita dari Promasam, ya, dari Kumurrejo dan sekitarnya. Karena pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi hari ini itu membuka ruang kesempatan kerja. Loh Pak, apa mereka paham? Enggak, bukan soal paham atau tidak. Membiasakan, karena teknologi sampah itu operatornya sudah ada, tinggal mereka mengkolektif dan jasa mereka itu sudah ada kepastian. Karena nanti yang teknologi akan diterapkan itu membutuhkan paling tidak minimal 5-10 ton per hari. Betul. Kapasitas sampah di Salatiga itu 90 ton 2 tahun yang lalu. Hari ini sudah ada penurunan karena ada gerakan menggunakan plastik ya Mbak. Ya. Sudah pada penurunan grafik, tapi masih pada kisaran 75 ton per hari. Ngeri ya, 75 ton per hari. Itu belum bau loh Mbak. Betul. Itu baru pada materialnya. Tapi kalau itu bisa kita lakukan dengan teknologi, itu nanti paling tidak target yang bisa dilakukan kalau setiap hari kita bisa collecting minimal 10 ton, itu paling tidak memperpanjang usia Ngeronggo 5 sampai dengan 7 tahun. Kalau sekarang kan tinggal 3 2 tahun tahun. lagi. 2 tahun Tinggal 2 lagi. tahun. Oke. Dan 2025 harus ada langkah konkret ya. Nah, Kalau 2025 tidak ada langkah konkret, alert gitu. seru nih ngomongin Alert langkah gitu. konkret. Alert tau nggak? Pip, 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 gitu. Seru nih ngomongin langkah konkret. Jadi kalau 2025 nanti kira-kira, Siapapun pemimpinnya. Yes. Dan Sinung Budi mengambil langkah itu. Oke. Kira-kira jika itu nanti alert sudah berbunyi di ujung 2024 ya. Ya. Ini kita sudah sampai di penghujung. Oke. Langkah konkret pertama untuk hilir, Pak, untuk Ngeronggonya. Iya. Yang akan dilakukan jika Bapak mendapat mandat itu. Maka ada 4 mesin, 3 mesin katanya ya, tidak beroperasi. Itu dulu. Sambil kita menyapa secara paralel teman-teman dari private sector yang siap untuk ke sana. Kalau kemudian ini bisa kita hidupkan lagi, kita bisa supaya operatif lagi, maka minimal paling tidak memperlambat timbunan yang semakin menumpuk. Saya yakin dengan kerja paralel menghidupkan peralatan yang hari ini rusak itu dan diikuti dengan komunikasi dan penerapan teknologi private sector itu masuk, 6 bulan kayaknya sudah mulai ada langkah yang bisa kita operasionalkan. Saya membuat skenario paling cepat 6 bulan sudah ada langkah konkret. Selambat-lambatnya 1 tahun akhir Desember 2025 harus sudah operatif. Ya, Bapak jadi tadi, ada tahapan itu. Maaf saya potong. Sempat sepil sudah berkoordinasi dengan beberapa tenaga ahli, beberapa komunitas, beberapa private sector. Persis. Memberikan ide inovasi konkret. Satu saja Pak, spill ya Pak ya. Inovasi yang konkret untuk Salatiga dalam mengatasi sampah. Inovasi. Produksi gas. Produksi gas. Itu 2 dulu. Kalau yang lainnya sudah dilakukan banyak orang. Oh, membuat merchandise, membuat hiasan semuanya. Tapi gas belum. Kalau itu bisa kita nanti Pak, konsumsi. Kan konsumsi memasak. Kalau awal mula kita bisa membuat gas yang dari sampah itu, lalu kemudian kita bagikan free dulu, supaya ada orang ada kesaksian ya. Betul, kita gas dari sampah. Lalu kemudian kita sosialisasikan, baru kita produksi.
Oke. Benar nggak? Baik. Teman-teman tunggu ya. Jika Pak Sinung nanti diberi mandat, akan ada LPG, pengganti LPG yang sekarang ini jadi subsidi masyarakat kurang mampu dengan gas dari sampah. Ya, tapi Apakah tapi tahapannya gini ya. Kita akan produksi dulu. Yes. Lalu kita tampung, kita uji coba, kita praktekkan, kita bagikan pada kalangan terbatas. Oke. Supaya kita bisa lakukan perval ya, verifikasi evaluasi, bisa dimassalisasi enggak. Betul. Maka pada saat evaluasi itu kita uji coba untuk masyarakat sekitarnya, kalau mau masak bisa menggunakan ini. Dan kalau itu bisa dimassalisasi, maka produksi itu kita bisa membuat sebuah unit usaha baru yang dikelola oleh pelaku-pelaku pengelola sampah ini yang secara mandiri nanti akan menjadi sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Oke. Itu poinnya. Bapak, pesan untuk yang nyimak nih Voice of Salatiga tentang penanganan sampah di Salatiga kepada siapapun, monggo pesannya apa? Ya, manusia selalu meninggalkan residu. Manusia selalu meninggalkan jejak apa yang pernah dia lakukan, termasuk jejak dari fisik. Maka kalau begitu jejak itu adalah jejak yang baik. Demikian pula dengan residu fisik yang bisa kita tinggalkan. Collecting, pungut, tempatkan pada tempatnya sehingga akan bisa berguna untuk melangsungkan kehidupan lebih lanjut. Edukasi terus untuk generasi muda, edukasi terus untuk setiap anak zaman, karena persoalan lingkungan, wabil khusus tentang sampah adalah tentang kemaslahatan manusia. Terima kasih sekali Pak Sinung. Terima kasih sudah bersama teman-teman Voice of Salatiga. Jangan lupa nomor 3. Jangan lupa 1, 2, 3. Dan salah 3. Salah 3. Tidak ada salah 7, salah 8 gitu. Baik, boleh nggak kita ajak Pak Sinung jalan-jalan guys? Ayo. Kita mau lihat seputaran Salatiga, Boleh. seputaran alun-alun ya. Kita mau ngecek apakah kondisi kebersihan alun Salatiga ini sudah terjaga dengan baik. Oke. Apakah fasilitasnya sudah memenuhi? Biar beliau catat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak podcast hari ini. Kita akan ketemu lagi dengan paslon-paslon yang lain. Salam dari Voice of Salatiga.